Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk ke bab 21 yaitu DNS Server Caching Forwarding. Apa saja materinya? Di sini ada konsep DNS server, kemudian ada konfigurasi host pada Ubuntu Client, ada konsep caching DNS server, kemudian konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir ada konfigurasi forwarding DNS server. Kita masuk langsung saja, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep DNS server. Ini gambaran topologinya. Di sini terdapat laptop atau komputer, kemudian ada DNS server Google, di mana bahwa DNS server Google memiliki IP 8.8.8.8. Kemudian di sini ada facebook.com, di mana pada facebook.com atau DNS server itu sudah terhubung juga ke internet. Di sini saya akan menjelaskan konsep DNS server. Misal contoh kasusnya, misalkan ini laptop teman-teman dan ingin coba mengakses facebook.com. Paketnya itu tidak langsung kekirim ke facebook.com, tetapi paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi komputer kita menanyakan IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau komputer kita itu mengirimkan IP yang diminta. Karena di sini diminta IP facebook.com, maka dikirimkan IP facebook.com oleh DNS server Google yaitu 157.240.208.35. Baru di sini kita bisa mengakses facebook.com ini. Karena kita sudah tahu IP-nya, jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini, tetapi kita harus menuliskan secara manual IP dari facebook.com-nya yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses yang namanya facebook.com. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu Client. Sebelumnya, jika pada klien Ubuntu ingin meremote server Debian maupun server Ubuntu, kita akan menggunakan IP address-nya. Jadi misal SSH 10.10.10.2 untuk server Debian. Kemudian jika kita ingin meremote server Ubuntu, kita menggunakan IP 10.10.10.3. Misal di sini kita memiliki banyak server, itu mungkin agak sulit untuk kita menghafal banyak IP address. Kita coba ya, kita masuk dulu ke klien Ubuntu. Kita coba ping ke server Debian. Kita enter. Di sini bisa ya. Kemudian kita ping ke IP server Ubuntu juga. Ya bisa. Nah, di video kali ini kita akan coba konfigurasi hostnya. Misal kita sudo nano /etc/host, kemudian kita enter passwordnya. Jadi, host digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name-nya. Misal kita ingin ping 127.0.1.1, itu kita bisa langsung gunakan namanya. Misal ping arini strip virtualbox. Itu bisa ya. Di sini kita akan simpan IP address Debian-nya ya. Sini 10 di 2, kemudian di sini server 1 ya, SPR1 strip Debian, kemudian Ubuntu servernya juga ya, SPR2 strip Ubuntu. Kemudian di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya juga ya, 72.16.1.1 tab, kemudian LTR strip Debian. Nanti kita bisa ngeping dengan hanya menuliskan name-nya saja ya. Kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita coba ping SPR1 strip Debian ya, enter. Di sini dia bisa. Kemudian kita ping server 2 Ubuntu, dia juga bisa. Maka di sini kita juga bisa SSH dengan menggunakan domainnya. Misal di sini kita SSH router Debian, kalau kemudian SVR1 strip Debian, kemudian minp 2211.
enter, yes. Di sini karena kita sudah membuat IP public dan IP private, di sini kita dimintakan password passphrase-nya ya. Kita masukkan password passphrase-nya 45, kita Nah, perhatikan di sini kita bisa meremote ke server 1 Debian ya. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi caching DNS server ya. DNS server itu memiliki banyak tipe. Caching DNS server itu fungsinya untuk men-cache request DNS. Di sini terdapat lokal DNS server. Jadi nanti komputer kita ketika kita melakukan request DNS itu sebelum ke server Google, ke lokal DNS terlebih dahulu. Nanti dari lokal DNS servernya baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Jadi pada lokal DNS dia bertanya juga apa IP dari facebook.com. Server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya yaitu 157.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan DNS server Google itu akan disimpan di change-nya. Maka nanti bila komputer kita ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke lokal DNS. Nanti lokal DNS server akan mengecek change-nya apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi pada lokal DNS server itu tidak kirim request DNS ke DNS server dulu, tetapi dia sudah menyimpannya pada change-nya. Dari lokal DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer kita sehingga nanti komputer kita bisa mengakses alamat facebook.com tersebut. Sekarang kita masuk ke materi konfigurasi caching DNS server. Kita langsung saja. Sini saya menggunakan putih, kemudian berada di router Debian dan berada di root. Kemudian teman-teman bisa install dulu bin 9-nya apt dengan perintah apt install bin 9 ya. Kemudian jika ada do you want to continue, teman-teman bisa ketikkan yes atau y ya. Kemudian jika sudah seperti ini berarti penginstalan bin 9 sudah selesai ya. Kita perlu ganti default bin 9-nya ya dengan komen nano/etc/default/bin 9, kita enter. Lalu pada bagian option kita tambahkan min 4 ya di sini. Min 4. Kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi nano/etc/bin/name/name.conf.option. Kita enter. Lalu di atas kita bisa tambahkan komen ACL internal strip network, lalu kurung kurawal ya, seperti itu. Kita enter. Kemudian tab, kita tambahkan IP-nya yaitu 172.16.2.0, kemudian koma, kita enter, kasih, kemudian tutup, tambahkan kurung kurawal tutup, kemudian tambahkan titik koma ya. Lalu pada option di sini, pada option kita tambahkan recursion yes ya, recursion yes, di koma, kemudian enter, kita allow in query ya, kurung kurawal internal network, kita titik koma, kemudian kasih tutup dan titik koma. Lalu kita tambahkan komen lagi pada DNSSEC validation. Di sini autonya kita hapus dengan yes, Kemudian kita tambahkan di atasnya ya. Kita tambahkan di atasnya tambahkan komen lagi yaitu DNS script enable yes, titik koma. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kita cek konfigurasinya dengan komen nama strip check con. Nah, bisa ya. Kemudian, mungkin sekian untuk materi yang keempat.
Kita masuk ke materi konsep forwarding DNS server ya. Forwarding itu lokal DNS servernya tidak melakukan yang namanya DNS request. Misal pada komputer kita itu melakukan DNS request, yaitu IP Facebook. Lokal DNS server ini dia tidak akan melakukan request tetapi hanya memforward ke DNS server Google. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari Facebook.com, lokal DNS server hanya memforward ke komputer kita. Jika caching, lokal DNS server itu melakukan request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, hanya saja dia di-forward oleh lokal DNS server. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Kita langsung saja kita masuk ke klien. Kemudian di sini saya berada di server 1 Debian. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita nano/etc/bin/name.conf.option. Kita enter. Di sini kita ke bawah ya, ke forward desk. Kita aktifkan ya, hapus yang ininya. Lalu komentar yang di bawahnya juga sama ya, hapus. Kemudian kita replace. Spasi. Lalu tambahkan IP DNS server Google 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Kita tambahkan 8.8.8.4. Kemudian titik koma, hapus juga ya yang di ini juga hapus. Jadi kita enter. Sini kita tambahkan forward only titik koma. Jadi nanti lokal DNS server kita jika ada request dari komputer kita atau klien kita itu nanti langsung dialihkan ke DNS server Google. Maka lokal DNS server kita itu hanya memforward sehingga sortnya tidak terlalu besar. Mungkin cukup sekian untuk materi di 21 ini. Untuk materi DNS server ini cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.